Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinatan min kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jamil anbiya'i wal mursalin jamil awliya ila fi kulli lamhatin wa nafasin fi kulli ma'min. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kembali kita sama-sama bertemu. Sekarang kita berada di akhir bulan Sya'ban, menjelang masuk ke dalam bulan Ramadan. Cuma dalam hitungan hari, minggu depan itu sudah hari Isbat. Mungkin diperkirakan Senin sudah masuk bulan puasa. Cuma saya mungkin minggu depan nggak bisa ngaji karena saya mau ziarah. Kiai, memangnya harus ziarah? Memangnya harus ke tempatnya, harus ke tempat makamnya ziarah. Kalau kata Nabi, alam barzah itu kan dekat. Kata beliau cuma dipisahkan tabir tipis. Ini bapak saya, ibu saya di dekat saya sekarang. Sedang lihat ke kita. Mereka senang kalau anaknya sedang berbuat taat. Mereka sedih kalau anaknya sedang berbuat maksiat. Jadi sebetulnya ziarah itu nggak harus ke depan makam. Saya alhamdulillah setiap hari saya ziarah kepada orang tua saya. Cuman kalau ke depan makam tuh kita merasakan seakan kita merasa kehadiran di dekat sekali secara fisik. Sama seperti kita ke Mekah. Ke Mekah cari Allah. Lah Allah yang ada di Mekah. Allah akan selalu bersama kita. Allah akan selalu dekat pada kita. Selalu tidak pernah berpisah dari kita. Selalu bersama kita dimanapun kita berada. Lalu kita harus ke Mekah. Terus Baitullah rumahnya Allah. Maha suci Allah harus punya rumah. Maha suci Allah harus punya rumah. Jadi kenapa kita harus ke Mekah? Di antaranya karena perintah Allah. Di antaranya yang paling utama itu bukan karena Allah di dalam Ka'bah. Karena Allah membagikan rahmat biasa besarnya di kota suci Mekah. Sampai suci. Dengan 100.000 sholat di tempat kita. Dekat sekali ke sana ya cari Allah juga. Tapi maksud saya tidak secara spesifik Allah nyari di Mekah gitu. Tidak. Begitu pun kita jarak ke guru atau ke orang tua ke depan makam. Mereka sudah dekat sekali kepada kita kok. Dekat sekali di atas kita. Cuma kalau kita datang serasa kita dekat sekali, kita ingat merenungi, menafakuri saat-saat kita kecil. Saat-saat beliau merimbang-rimbang kita, saat-saat kita disayang-sayang. Itu akan lebih menyentuh hati kita. Manusia itu butuh sebuah apa itu permisalan, perumpamaan. Selalu membutuhkan sebuah perumpamaan. Jadi Ustadz Kirno sudah bicara soal bulan Ramadan, betapa utamanya bulan Ramadan. Lo sudah setiap kali kita buka stasiun TV, Ustadz bicara soal betapa utamanya bulan Ramadan. Memang itu bulannya sangat utama, nggak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan bulan yang manapun juga. Saya cuma bicara masalah yang paling substansi dari bulan Ramadan, dari masalah puasa. Kalau kita urut, puasa itu ayat siam itu turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turun bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Menjelang beberapa hari lagi masuk ke dalam bulan Ramadan. Ayat itu turun, di situ ayat turun. Jadi pertama kali Rasul bersama sahabat melakukan puasa Ramadan di tahun 2 Hijriah itu. Jadi beliau puasa Ramadan itu tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 kali beliau puasa Ramadan. Sebelum beliau meninggal dunia tahun ke-11. Dalam satu kaul cuma sekali dengan 30 hari. Dalam satu kaul 2 kali 30 hari. Mungkin itu bukan hal yang paling penting. Sekali dan 2 kali 30 kali. Yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah saya itu menahan lapar, harus terasa lapar dan hausnya. Kalau orang, aku sih puasa asik, aku nggak pernah lapar, ya dia nggak puasa. Dia nggak puasa, dia cuma mindahkan waktu makan aja. Biasanya makannya siang, sekarang makan malam. Wah, malam balas dendam, makan terus. Siang-siang tentu aja nggak lapar.
Terus dia doa, untuk engkau saya lapar ya Allah, untuk engkau saya haus ya Allah. Kata Allah, mana kamu nggak lapar? Engkau nggak lapar. Ngaku engkau lapar. Mana makan mulu, sahur makan sepul, ngaku engkau lapar. Jadi harus lapar. Gimana caranya Kiai? Ya aturlah makannya. Atur makannya. Kalau hari ini ternyata tadi masih belum terasa lapar, berarti salah kemarin tuh. Sahurnya masih banyak kan. Ya, berarti besok sahurnya minum air putih aja. Atau minum bubur ayam sedikit aja. Ukur aja. Kan bisa kita ukur. Kalau sudah kelasnya Ustadz Kirno tuh zuhur harus terasa lapar. Zuhur terasa lapar. Zuhur terasa lapar. Di waktu kita berdoa untuk kuasa lapar ya Allah. Untuk kuasa haus ya Allah. Kabulkan permohonan. Allah akan mengabulkan doa kita. Itulah makna hadis Nabi, Allah mengabulkan doanya orang sedang puasa. Kalau dia ngomong kayak gitu perutnya kenyang. Kata Allah, mana kamu aku lapar? Aku lapar. Perutnya kenyang. Jadi itu yang paling penting dari puasa, itulah. Yang saya melihat hampir tidak ada ustadz ceramah soal ini. Tidak ada ustadz ceramah soal ini. Substansi puasa itu menahan lapar dan haus. Itu baru kita bicara soal syariat ya, belum bicara hakikat. Saya sudah keliru melakukan puasa. Puasa itu saya makan masih kenyang. Nah, saya kurang pingsan. Ya coba sedikit-sedikit lah. Rasa laparnya asar dulu, bisa maju sedikit, maju sedikit. Kalau udah biasa, biasa aja kok. Kalau udah biasa, biasa aja. Itu yang paling utama. Kedua adalah banyak orang puasa itu sudah batal karena mulutnya. Karena mulutnya melakukan perbuatan yang sekarang sedang trendy, bergunjing. Sekarang sudah jadi acara TV, gosip. Pada satu hari, ini kisah sering diceritakan, kita ulang buat mengingatkan kembali. Sahabat datang melaporkan ada orang perempuan puasa sudah kepayahan sekali. Nabi nyodorkan sebuah nampan, suruh muntahkan apa-apa di perutnya katanya. Waktu disampaikan, muntah aja yang keluar itu daging dan darah. Kata Nabi, dia puasa dari yang halal, dia buka dengan yang haram. Dia makan daging saudaranya. Ya ini karena dia menggunjingkan saudara-saudaranya ketika sedang berpuasa. Jadi kalau kita gunjing sedang puasa itu kayak makan daging orang. Ini paling parah, paling menghancurkan puasa kita. Jadi banyak sahabat Nabi zaman dulu tuh mereka masukkan batu ke mulutnya. Kita jangan kayak gitu banget kali. Cuma mau bilang aja mereka masukkan batu supaya kalau ngomong tuh ada batu di mulutnya. Jadi nggak ngomong. Mereka untuk menjaga jangan sampai ada keluar dari mulutnya kalimatnya nggak ada perlunya. Jangan ke mall, Sukirno. Di mall banyak pemandangan yang berbahaya. Banyak gadis-gadis pakai bajunya minimalis. Jangan pergi ke tempat-tempat di mana kita akan terganggu. Salah sendiri udah tahu tempat kayak gitu kita datengin. Itulah mungkin yang paling pokok dari puasa yang kita jaga. Kita jaga mulut kita jaga telinga kita untuk tidak mendengar kalimat-kalimat yang buruk. Yang paling bagus puasa itu tinggal di rumah. Tapi gimana kayak kan harus kerja. Oke, kerja batasi kerja pun tempat kerja pun kita teman-teman kalau ada Ustadz Kirna tolong diingatkan kalau orang sedang berbunyi ayo gitu. Ayo batal tuh puasanya tuh ingatkan gitu. Supaya orang tidak melakukan hal dan itu saya melihat sendiri gitu. Saya melihat sendiri misalnya kalau istri saya pergi ke pesta kawin saya suka nggak mau ikut gitu. Saya nggak betah gitu dulu kecil orang sedang ngomong aja tuh ngomong segala aduh ya Allah gitu. Pulang-pulang rasa hati kita kotor gitu. Itu hal yang biasa di zaman sekarang. Kalau nggak ada yang diomongin, ya ngomongin aja ngomongin orang. Ngomongin presiden, ngomongin Prabowo, ngomongin banyak betul pahalanya presiden. Karena kalau kita gunjingin orang kan pahala kita pindah ke dia. Tapi tetap aja kita nggak mau digunjingin. Ya itulah zaman, itulah keadaan sudah seperti itu mengkhawatirkan. Kita lihat anak-anak kita tawuran. Loh ya Allah, dulu zaman saya nggak ada tuh kasus seperti itu. Nggak ada kasus seperti itu. Yang salah siapa itu? Nomor satu kedua orang tuanya. Gimana sih ngajar anak kayak gitu? Gimana ngajar anak kayak gitu? Anak kok kayak setan gitu kelakuannya. Yang kedua adalah sekolahnya. Yang ketiga adalah pemerintahnya. Pemerintah pun salah. Kenapa enggak diajarkan ajaran seperti kita dulu? Budi pekerti, agama. Dirikan masjid di setiap sekolah. Supaya anak-anak tuh setiap subuh mereka sholat bersama-sama. Itu adalah pembentukan akhlak, pembentukan budi pekerti. Kalau nggak kayak gitu mereka. Kita nggak cukup jadikan mereka orang-orang yang pintar dalam ilmu dalam teknologi. Sementara iman dan takwanya kecacatan kemana-mana. Gambaran iman dan takwa itu kan akhlak.
perilaku. Perilaku seperti itu kan, aduh ya Allah, kok bisa sih pesantren lagi ngebully sampai santrinya mati itu gimana sih seperti itu? Ngajarin apal Quran, nggak usah apal Quran, buat apa apal Quran kelakuan seperti itu? Untuk apa? Untuk apa diajarin Quran kelakuan seperti itu? Harusnya dua-duanya diajarin. Jadi kalau asal orang tuanya, ketika sekolahnya, ya ketika ada pemerintahnya salah, ya ambil perhatian, cari menteri agama yang punya wawasan, yang jangan cuma ngurusin haji aja. Coba urusin masalah budi pekerti akhlak, perbaiki akhlak masyarakat Indonesia. Kayaknya cuma tempat kita aja tuh, di Malaysia nggak kayak gitu-gitu banget gitu. Malaysia nggak kayak gitu-gitu banget gitu. Coba dibenerin gitu. Itu kan bisa, bisa. Kenapa nggak bisa? Asal punya keinginan dulu. Keinginan kita untuk memperbaiki akhlak anak-anak kita, perilaku anak-anak kita. Mendidik mereka soal agama. Tadi kalau saya sih nyarankan bikin masjid meskipun kecil setiap sekolah. Setiap zuhur mereka sholat sama-sama. Semua murid-murid ada kesamaan antar mereka gitu. Ini bagaimana sih kakak kelasnya kok ngebully adik kelasnya seperti itu? Ya Allah, ya Allah, kita prihatin. Kalau zaman sekarang kayak gini, ya gimana zaman 20 tahun yang akan datang gitu ya? Apa seperti zaman seperti itu? Tadi bicara soal puasa, jangan lupa niat. Niat itu rukun di dalam ibadah. Niatnya gimana Kiai? Pakai bahasa Indonesia aja. Niat saya puasa besok bulan Ramadan lillahi ta'ala. Udah segitu aja. Segitu aja oke. Sekali hari pertama niatnya saya berpuasa lillahi ta'ala. Takut ada hari lupa, nggak baca niat, kita ada niat sekaligus, borongan niatnya. Tapi berusaha setiap hari kita ulang. Setiap hari kita ulang. Kapan diulangnya? Kapan aja. Bisa mau tidur sebelum tidur kita. Kalau tidur, kalau nggak tidur, buka waktu sahur. Niat saya puasa besok ya Allah, lillahi ta'ala. Sama seperti salat pakai bahasa Indonesia boleh. Salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, nah nggak boleh ngomong selain bahasa Arab. Kalau sebelum itu mah boleh aja. Mau niat ingsun, nah boleh. Niat kula boleh salat, nah ya boleh. Yang berniat dengan sungguh-sungguh. Kalau saya boleh lah bahasa Arab, saya ngerti soalnya. Saya bisa hayati. Kalau saya ngerti di apa-apa, mending bahasa Indonesia aja. Kayak kita bahasa Indonesia aja. Dia dulu-dulu mula masuk Islam nanya doanya gimana doa. Nggak bisa Arab. Bahasa Indonesia aja doa. Itu doanya di perjanjian lama, doanya Musa tuh bagus banget doanya Musa tuh. Asal jangan minta kepada selain Allah. Pakai doa Bapak kami juga bagus tuh. Tapi tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dengerin doa Bapak kami. Bagus doa aja. Asal tauhidnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lama-lama bisa menikmati. Lama-lama kalau sujud menikmati, dia nangis, dia senang, dia menikmati. Doa seperti itu. Ya, doa bahasa Arab sebenarnya nggak ngerti gitu. Nggak mungkin bisa menghayati. Kalau dalam sendiri kita minta ampun, maafkan saya Allah, ampuni Allah di dalam hati. Sambil nangis kita minta doa luar biasa hebatnya doa seperti itu. Hebat doa seperti itu. Mungkin itu masalah puasa. Masalah puasa itu yang penting kita jaga jangan sampai batal karena perbuatan kita sendiri. Yang paling parah itu adalah bergunjing. Ya berbohong juga parah. Bohong itu kan kalau kita berdusta, tapi itu malaikat yang jaga kita meninggalkan kita. Busuk-busuk, mulutnya bau busuk tuh. Kita berusaha dalam hidup kita, kita tidak berdusta, tidak menggibah, apalagi memfitnah, apalagi itu ngarang-ngarang cerita dulu, jangan. Mending seperti yang dibilang katanya senior saya itu, opo-opo sing orang perlu diomong, ojo diomong. Itu kalimat bagus banget. Saya nggak pernah lupa kalimat beliau. Opo-opo sing orang perlu diomong, ojo diomong. Itu kejadian karena ada seorang kiai besar, dia masuk mobil saya mobil baru, mobil Mercy masih baru. Dia ngomong, ya, mobilnya bagus ya. Berapa harganya ini? Mbak Kiai Mangli marahnya luar biasa tuh. Marah tuh nggak kelihatan ya. Saya orang perlu diomong, aja diomong. Nikmatin aja, nikmat Allah. Ngapain nanya-nanya harga mobil juga enggak. Nanya harga aja sudah salah di kalangan mereka. Ngapain nanya-nanya nggak ada perlunya. Beliau nggak pernah ngajar saya secara khusus dalam masalah karena beliau sungkan sama guru saya. Bisa belajar bagaimana menjalani kehidupan. Bagaimana beliau tawadhu, tangannya di bawah sini. Halus sekali ngomong itu halus sekali nggih gitu. Ya, jadi apa sing orang perlu diomong, aja diomong. Apa nggak usah diomong, nggak usah diomong gitu. Nggak ada perlunya ngomong diam aja.
diam aja, itu paling selamat. Diam-diam untuk kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yai, katanya kalau mendekat kepada Allah itu dengan membersihkan hati dari dosa. Iya betul. Dosa kepada Allah dengan kita istighfar langsung minta kepada Allah. Dosa pada manusia minta ridhonya dia dulu. Maafkan saya, kasihlah perbuatan salah saya. Minta ampun kepada Allah, ampun dosa kita. Terus Kiai, setelah bersih dari dosa, bersihkan hati kita dari penyakit hati. Yang paling banter itu takabur, sombong. Sampai ada hadis Nabi, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga orang satu menjadi kesombongan. Ayo jangan sombong, apa sih yang disombongin? Punya rumah bagus, pemberian Allah. Punya rumah banyak, punya harta banyak, bukan punya kita, punya Allah. Apa yang disombongkan? Yang ada cuma sebuah terima kasih. Makasih ya Allah, dikasih rumah bagus, dikasih rezeki yang banyak. Ini yang paling banter menutupi hati kita. Kalau ini bisa dibuangnya sudah lumayan. Celah-celah hati itu mulai kelihatan, mulai bersih. Mulai bersihkan dari apa itu, dari takabur, ujub, riasum, 4 sekawan itu. Mulai kita tinggalkan perbuatan nifaq, mulai tinggalkan perbuatan apa itu, bakhil. Bakhil itu karena orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, tangan kita selalu siap buat membantu semampu kita, sebisa kita. Tapi selalu kita paling tidak hati kita lihat kesian. Anak kecil malam-malam lari-lari di tengah jalan, anak kita tidur enak-enak pakai selimut. Mereka masih main-main di tengah jalan seperti itu, kesian sekali. Kalau kita bisa ngulurkan tangan kita ulurkan tangan. Itulah jalan-jalan mendapatkan ridhonya Allah. Kita punya kepedulian kepada orang lain. Bahkan seringkali dalam hal-hal seperti itu yang paling banyak ridhonya Allah turun. Dalam hal menyangkut hubungan antar manusia. Kita bisa menyenangkan hati orang lain, sabar ngadepin orang lain yang perlakuannya jelek gitu. Itu malah luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentu kalau katanya saya setelah kita bersih dari semuanya, kita isi dengan zikir. Zikirnya apa Kiai? Zikirnya itu setelah hati kita bersih. Ini setan akan melesatkan kita ke dalam dosa. Dia cari jalan kita kepleset lagi ke dalam, dia cari jalan terus. Zikir kita sepatah kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Warhamna wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Itu hati kita akan kuat. Kita akan kuat untuk tidak berbuat durhaka, dibantu dengan puasa. Kalau saya bilang mustahil orang bisa mendekat kepada Allah tanpa puasa. Kalimat saya mustahil. Karena puasa itu rem start pakem sekali untuk orang tidak berbuat dosa. Kalau nggak ada kepleset terus ke dalam dosa. Itu panglima-panglima setan terus menggoda terus. Tuh, lihat tuh, ih bening banget tuh. Lihat tuh, ih pahanya kelihatan tuh. Lihat. Terus dia goda kita untuk mata kita berbuat dosa. Kalau kita zikir, kita puasa hati kita kuat sekali. Untuk tidak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam tetap kita istighfar seperti kita itu wallahu astagfirullahaladzim bil yaumi aksara min sabih dari 70 kali, lebih dari 100 kali. Jadi istighfar 100 kali buat kita sudah kayak minum air putih aja, biasa aja. Sudah lazim kita setiap hari minta ampun kepada Allah Subhanahu supaya hati kita bersih terus. Hati kita bersih terus, kita jaga hati kita bersih terus seperti itu. Nah, kemudian tahapan berikutnya, tahapan fokus. Fokus itu menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adanya di saat-saat kita sendiri. Makanya banyak orang-orang di tahap ini mereka uzlah. Kayak guru-guru kita, mereka naik ke atas gunung, mereka tinggal sendirian. Karena di saat itulah mereka bisa fokus menghadapkan hati. Itulah yang saya bilang, di saat itu dia akan ke dalam lautan gaib, ke alam gaib. Akan bersentuhan dengan dunia jin. Kirimin saya Fatihah aja. Insya Allah saya jagain, jangan takut. Saya jagain, insya Allah. Saya jago apapun dia, insya Allah kita bisa jagain. Kirim saya Fatihah sekali. Mulai pejamkan mata kita. Mulai fokus kita. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di dalam hati kita itu, dalam fokus kita ini ada cahaya. Terang sekali. Bisa kelihatan, bisa, tapi butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang panjang untuk kita nggak ngerasa lagi. Nggak punya keinginan buat menggerakkan tangan, buat ngedipkan mata aja kita nggak punya keinginan gitu. Saya cuma diam. Kita mulai, orang bilang itu semedi. Orang bilang itu bersemedi. Entah namanya apapun. Tapi itulah jalan menuju menghadap kepada Allah itu dengan fokus seperti itu. Dengan melihat tidak melihat, mendengar tidak mendengar, yang ada hati kita fokus. Fokus kepada Allah, kita lihat mulai di dalam hati, di dalam kita ada cahaya. Segitu aja dulu. Jangan cepat-cepat, jangan terlalu cepat. Kalau segitu berhasil, bilang ke saya. Nanti kita maju ke tahapan berikutnya lagi. Ya, itu pelajaran tidak ada di hadis. Nah, dalam hadis kan dalam Quran itu adanya di pondok pesantren.
Mereka punya metode berbeda-beda dalam mendekatkan hati kepada Allah. Kalau tarekat Naksabandia itu mereka dan menggerakkan segera, bahkan ngedipkan mata pun juga katanya nggak dipikirin. Yang ada di hati mereka cuma kalimat Allah, 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 terus ya Allah, Allah. Mereka punya banyak sekali untuk mereka fokus menghadap kepada Allah. Cara mereka untuk mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelan-pelan aja, segitu aja sudah bisa hati kita bersih dari dosa. Luar biasa. Bersih dari dosa, bersih dari penyakit hati, itu mata hati kita sudah bisa melihat. Cuma perlu fokus saja. Ya, ibaratnya kalau saya melihat Ustadz Hafiz kan masih begini kan. Kalau gini kan nggak kelihatan gitu. Itu coba belajar fokus, belajar kita menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlahan tapi pasti mulai kita meniti jalan tadi. Jalan-jalan tempuh oleh guru-guru kita. Awalannya kita harus ketemu Rasulullah. Pasti ketemu. Pasti ketemu Rasulullah. Nanti kesalahannya bisa banyak. Bisa ketemu Nabi Khidir, bisa banyak ya. Itu belum akhir perjalanan rohani. Baru kita sedang berjalan menuju ke sana. Tapi segitu pun sudah alhamdulillah. Segitu pun kita sudah dapat janjinya mereka, kamu dan semua murid kamu sama-sama saya. Mereka berjanji seperti itu. Kita nggak bisa ngejar derajat mereka. Nggak kekejar kita derajat mereka. Tapi mereka janji kamu dan seluruh murid kamu sama-sama saya. Dan mereka punya punya semacam hak seperti itu. Mereka bisa bilang kepada Allah, ya Allah ini anak-anak saya. Izinkan saya mereka masuk sama-sama saya. Yang ada cuman kita bergantung, kita cinta, kita mahabbah ke guru kita hormat pada guru kita. Dialah promotor kita untuk menyampaikan tangan kita ke Rasulullah. Dan Rasulullah lah promotor kita untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nyaris sulit kita, meskipun bisa. Tanpa melalui Rasul pun bisa, tapi sulit sekali. Lebih mudah, jalan paling gampang itu melalui jalannya Rasulullah. Melalui Nabi itulah kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejar dulu Nabinya. Mau kejar Nabi, ya cinta dulu kepada Nabi. Nggak cinta, gimana mau ketemu? Kok gak mau Mekah aja, nggak mau ke Madinah, bagaimana sih ngaku cinta? Ngaku cinta. Salawat berapa kali sehari? Ya, salawat cuma sekali ngaku cinta. Antara akhlak kayak begitu ngaku cinta. Sudah nggak cocok gitu. Cinta itu kan buktinya adalah akhlak dan salawat. Akhlak kita yang bagus dan salawat kita yang bagus. Itulah kita kejar Nabi dengan kecintaan seperti itu. Kejar dulu Nabi. Kalau dapat kejar Nabi baru akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan caranya. Jadi kalau paham-paham yang nggak mau ke Mekah, nggak mau ke Madinah, waduh, bila jangan diikutin kayak gitu. Jauh betul, jauh betul, jauh betul untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecintaan kita pada Nabi itu yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta kepada Rasulullah. Disebut namanya hati kita menggetar. Disebut namanya Nabi, hati kita menggetar. Kita cinta, kita kepengen sama-sama Nabi. Kita kepengen besok di akhirat sama-sama Nabi. Ya Rasulullah. Kejar sampai kecintaan kita sampai di tingkat itu. Insya Allah kesananya akan mudah. Oh, waktu berjalan dengan sangat cepat sekali. Mungkin saya waktunya besok harus lebih dari setengah jam kali ya. Supaya kita dapat zikir. Kita zikir. Zikir saya tawasul. Tawasul seperti saya bilang telah menghubungkan tali rohani kita kepada beliau-beliau itu. Kepada beliau para wali Allah. Kepada beliau Nabi Allah. Dan kalau beliau sayang kepada kita, beliau mengaminkan doa kita. Kita kirimin tawasul ke doa Allahumma inna nas'aluka, beliau bilang amin. Amin. Kalau beliau sayang kepada kita. Dan beliau akan sayang kepada kita. Tadi kalau kelakuan kita oke, dan kita pun sayang kepada mereka. Kita jarang kepada mereka, kita ciumin tangannya. Mbah, mau dilakukan di Mbah. Gitu. Jadi dia dengar itu. Dia dengar. Bro, kalimat orang nanya, gimana caranya saya bisa ketemu Mbah Fajar? Itu turun dari gunung cuma setahun sekali. Itu Belaleng yang bilang, gimana caranya Kiai? Lu siapa yang ketemu sama dia? Gimana caranya? Dia turun cuma setahun sekali. Kita nggak tahu tempatnya di mana. Tanya, rumahnya di mana, Mbah? Cuma nunjuk ke atas Gunung Semeru aja. Ah, biar saya coba. Nanti nggak ketemu Kiai. Biar saya coba aja. Hitung jalan-jalan. Begitu saya sampai di sana, beliau langsung datang. Saya cium tangannya. Orang tanya, gimana caranya Kiai? Itu tengah jalan saya sampai. Assalamualaikum Mbah, Mbah Fajar. Assalamualaikum Mbah. Saya yang ketemu cuma mencium tangan. Itu itu kupingnya Allah. Itu seperti dalam hadis qudsi, akulah jadi matanya dia melihat, aku jadi telinganya dia mendengar. Para wali Allah seperti itu. Begitu namanya disebut, dia lihat siapa dia Isyihar gitu. Siapa? Oh, dia anaknya Iming, dia kenal guru saya. Yang beliau mau turun. Dia mau turun nemuin saya. Setelah pertemuan pertama yang akhirnya beliau bersama-sama kita sampai 10 tahun lebih. Itu wali Allah dari golongan yang paling susah ditemuin. Saya sepanjang-panjang umur sebelum itu belum pernah saya ketemu wali Allah dalam derajat seperti itu. Karena mereka tinggalnya di atas gunung.
Kalau diceritain orang nggak bisa masuk akal gitu. Turun cuma setiap hari puasa buka setahun sekali. Masuk akal nggak sih? Nggak masuk akal. Tinggalnya di dalam batu. Masuk akal nggak sih tinggal di dalam batu? Gimana caranya sih? Napasnya bagaimana gitu? Kita kejar pakai akal, kita nggak kejar. Tapi dalam hadis itu ada riwayat seperti itu. Riwayat di mana Allah membukakan sebuah batu, dalamnya orang sedang duduk, rambutnya terurai panjang. Mereka selalu seperti itu. Dan cuma ada 4 orang di dunia. Setiap zaman cuma ada 4 orang. Hebatnya Indonesia ada 2. Satunya lagi di Madura, namanya Mbah Buyut Lesap. Umurnya sudah 600 tahun. Tapi orang seperti itu paling susah ditemuin. Susah sih ditemuin. Mereka itulah ibaratnya patok-patoknya bumi. Bumi nggak goyang karena Allah melihat mereka dengan pandangan kasih sayang. Kita bisa ketemu sudah, alhamdulillah. Kalau kita sayang kepada mereka, mereka pun sayang kepada kita. Buktikan kita sayang kepada mereka. Buktinya kan dengan kelakuan. Kalau Rasulullah kan dengan salawat. Dengan salawat dan kita cinta. Kita hormat kepada keturunan anak cucunya beliau. Kita cinta anak cucunya karena kita cinta kepada beliau. Baiklah. Tawasul. Tadi sudah saya jelaskan tawasul sudah menyambung tali rohani. Saya minta kalau mau masuk ke dunia tadi kirimin saya Fatihah sekali. Untuk Kiai Suharli Al-Fatihah segitu aja. Insya Allah sudah nyambung rohani. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa abu ya fajar Ibrahim al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة آدم عليه السلام ومن حواء ذرية إدريس ونوح وهود وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام وأيوب عليه السلام وصحيب عليه السلام وزulkifli alaihissalam, wa Musa alaihissalam, wa Harun alaihissalam, wa Daud alaihissalam, wa Sulaiman alaihissalam, wa Ilyas alaihissalam, wa Yunus alaihissalam, wa Zakaria alaihissalam, wa Yahya alaihissalam, wa Isa alaihissalam, Samuel dan Luqman al-Hakim alaihissalam, wa Lahadul Hidira alaihissalam. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala, sabatul barakah, wa syafa'ah wal karamah, wal ijazah, wassalamualaikum al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rasadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sayyidin wa Abdurrahman ibni Auf wa Abi Baidah Amir Jarrah wa Jubair wa Salman al-Faris wa Ibn Abbas wa Hamzah radhiyallahu anhu wa jami'i sahabat ajma'in wa usulihim wa ghuruhim wa ahli baitihim ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rahi jami'i awliya ilahi ta'ala min masarikil ardi ila bugharibiha fi bariha wa bahriha min yaminiha ila simaliha usulan ila hadrati sayyidina Maulana Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa syabil Qusaim Junaidil Baghdadi wa Isqarni wa Syekh Junaidi anak Sabandi wa Samat al-Badawi wa Samat al-Rifai wa Samat al-Buni wa Samat al-Tizani Syekh Ibrahim al-Hawas Ibrahim al-Rosani wa Syekh Jafar As-Siddiq wa Syekh Yazid al-Bustami wa Syekh Yusuf al-Hamdani wa Syekh Hasan al-Khani wa Syekh Marufil Qurhi wa Syekh Siri As-Sabti wa Syekh Habib al-Azami wa Tayyibati Safiya wa Sulihim wa Furuhim wa Alibaitihim. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala as'alukal barakah wa syafa'ah wal kurumah wal jajah wa salam Syailuhum al-Fatihah. Ya'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati Syekh Jumadil Kubro Sunan Gresik Maulana Maghrib di mana Ishaq wa ila rawayang Sunan Ampel Tuntar wa Sunan Giri Sanal Yakin Sunan Bonang Sunan Darajat Sunan Kalijaga wa Sunan Muria wa Sunan Kudus Syekh Jafar Sodik Sunan Gunung Jati Syarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon wa Dimas Paratab Sabang Baku wa Sunan Cirebon Girang Syekh Mursadatillah Syekh Bani Rasidil Kafi yang meninggal di Gunung Sumbung Gunung Jati wa Sulaiman wa Hibah Baitihim
Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Biiznillah ta'ala. Nasalukal barakah wasyafa'ah wal karamah wal ijazah wa salamun al-Fatihah. Yang menjubilaha minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maaf. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وأبويا هدي رسول الله وأبويا شعور كدير جائلا وأبويا إيمان والنبي وأبويا فجر إبراهيم فاتو بسم الدين يرهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan Mbah Fajar Ibrahim bin Salimin. Assalamualaikum ya Buya. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biiznillah ta'ala. Nasalukal barakah wa syafa'ah wal karamah wal ijazah wa salamun al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Rabbi manana subhanaka subhanallah 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 Subhanallah, 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 bihamdihi, walhamdulillah, alhamdulillah, 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 alamin kulli halin wa ni'matin, wallahu akbar, Allahu 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 akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. 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 Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Mari kita berdoa. Berdoa yakin Allah akan memberikan doa kita. Beliau kata Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعِي إِذَا دَعَانِ. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat, kata Allah. Berapa dekatnya Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama kamu dimanapun kamu berada. Sekarang kita bukan bertujuh, kita berdelapan. Yang kedelapan Allah selalu bersama kita. Dialah Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudah berjanji akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Adada ma'alim Allah wa zinata ma'alim Allah wa mil'a ma'alim Allah. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la jamil ambil mursalin jamil awliya ilah fi kulli lamhatin wa nafasin bi adri kulli ma'nazalan. Ilahana ya Allah, berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-Hamba-Mu yang berdosa selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami. Atas segala nikmat karunia tolong Kau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat makan, nikmat minum, nikmat sehat, nikmat tidur, nikmat sejahtera, nikmat kesehatan. Nikmat yang begitu banyak tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti. Walakal hamdu kulluhu walakal syukru kulluhu walakal mulku kulluhu walakal khalqu kulluhu biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari dosa, dari penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai. Karuniakan kami ilmu laduni. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bik. Ilahan, ampuni dosa semua anggota keluarga kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami. Ampuni mereka ya Allah. Mereka di dalam kubur, lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka bisa hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ilahana ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Yamhullahu may yasha'u wa yusbitu 'indahumul kitab. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini, atau di tahun ini, atau di tahun depan. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini, atau di tahun ini, atau tahun depan. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, teman-teman kami harus meninggal dunia di bulan ini, atau di tahun ini, atau di tahun depan. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepada-Mu sampai umur kami di atas 90 tahun. Di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Ilahan, kurniakan kami rezeki yang halal, yang luas, yang banyak ya khairur razikin, ya khairur razikin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi adri anwa rizqi wal futuha. Ya basitul ajab syutur rizqi liman yasha bi ghairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini gojika bi kulli malaki mahlakin bima diberi wa karumika ya rahman. Ilahan, sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita ya Allah. Anta syafi. La syifa 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 anzal sakum ya Allah.
Memohon kehadiratmu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. اللهم اغفر لنا جرما خطئنا كله دقه وجله وأوله وآخره ولانيته وسره اللهم أن أعزنا واجبرنا واهدنا لأحسن العمل والأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فاصبر برحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ بك من جبل نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سهوتك نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا ينشأ ومن نفس لا يسبر ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى نسألك العلم نافعا وعملا مقبلا ورزقا واسعا حلالا ورزقا واسعا حلالا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل سقم نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم أعنا على ديننا بالدنيا اللهم أعنا على ديننا بالدنيا والآخرة بالتقوى واحفظنا بما غبت عنه ولا تقلنا إلى أنفسنا حضرتك يا من لا تدر الذنوب ولا تنقذ المغفرة هب لنا من أنفسنا واغفر لنا من يضرك إنك أنت الوهاب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا وسيعا والعافية من جميع البلاء نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن اسم الحظ ولا قوة إلا بالله اللهم تولى أمرنا اللهم تولى أمرنا وسعي أجسادنا واقضي حاجاتنا واغسر أموالنا ونوير قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أمرنا في طاعتك وطاعة رسولك لابتغاء مرضاتك واجعل من الفائزين في الدنيا والآخرة إلهنا يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إلهنا يا الله ya Allah memohon kami kehadiratmu dengan segala kekurangan kami dengan segala kelemahan kami dengan segala dosa dan maksiat di hati kami memohon kehadiratmu ya Allah Tuhan kami yang maha suci Tuhan kami yang maha kuasa Tuhan kami yang maha agung memohon dengan segala keagungan cahaya wajahmu dengan segala kemuliaan ketinggian kekuasaan dirimu kabulkanlah permohonan kami kabulkanlah permohonan kami kabulkanlah doa kami ya Allah bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim bikaramatihi Abu Ya Iming Bunyamin bikaramatihi Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jailani bimu'jizati Abu Ya Khidir alaihi salam bimu'jizati Abu Ya Khidir alaihi salam bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmati azizil hakim birahmatika aliyyil azim birahmatika ya qawiyyil matin برحمتك يا غفور رحيم برحمتك يا سلام المؤمن برحمتك يا محمد العزيز برحمتك مسوي الحكيم برحمتك يا سميع العليم برحمتك يا بصير الصديق برحمتك علام الغيوب برحمتك رزيق الرزاق برحمتك خليق البري برحمتك يا لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد برحمتك يا قاضي الحاجات برحمتك مجيب الدعوات وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدده ورد نفسه وجهة كلماته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو فجر إبراهيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.